Kalau Sulawesi bagian selatan pada hari ini 25 Januari 2020. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan seru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, Indonesia Raya. dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian selatan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan pada pagi hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekali Widodo. Namun sebelum itu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang berbahagia bahwa setelah pemaparan materinya akan ada sesi tanya jawab ataupun diskusi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita sekalian yang ada di aula ini, juga untuk keluarga kita sekalian, karena kita tidak akan berfungsi apa-apa tanpa keluarga kita. Teman-teman sekalian, para wartawan, para jabatan operator, para kabin, para pejabat pengawas, kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang terbaik manakala kita memanfaatkan seluruh rezeki, seluruh nikmat untuk mempertanggungjawabkan, untuk mendiseminasikan, menyampaikan apa-apa yang telah kami lakukan di tahun 2020 Sulawesi bagian selatan. Teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia, ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut merek, tetapi untuk mudahnya gitu, tugas dan fungsi bea cukai itu ada 4. Yang pertama revenue collector, kemudian juga trade facilitator, juga industrial assistant. Kami selaku yang namanya bea cukai ada gitu ya, yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka memerlukan uang yang tidak sedikit. Dan alhamdulillah tahun 2022 kita mendapatkan penerimaan yang luar biasa, baik Direktorat Jenderal. Jadi tahun 2022 ini luar biasa karena ekonomi menghasilkan pajak yang cukup signifikan dan yang paling tertinggi selama ini dalam perdagangan internasional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian selatan selalu melakukan koordinasi bimbingan teknis kepada kantor-kantor di bawah kami. Kantor di bawah kami, pelayanan yang ada di bawah kami harus melakukan pelayanan yang ada di belakang, di kabinnya, tentang pengawas, kemudian di Malili, kemudian di Kendari. Jadi kita meliputi Barat dan Sulawesi Tenggara. Maka kita melanjutkan sebagai yang dan kalau bapak-bapak yang sepuh tahu pasti Batara ya, Dewa Batara itu kan keren sekali. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. 71 dan ada 13 pelayanan diambil, tapi kalau terus yang kita bertepatan dengan tahun baru, saya muter wilayah kerja saya, yaitu dari sini ke Parepare, ke Malili, ke Kendari. Awalnya kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya. Ya, walaupun kita turun dari penerimaan, tetapi dampak yang langsung dirasakan masyarakat lebih cepat. Jadi ada kalanya, Bapak sekalian, kita tidak memungut pajaknya, tetapi dengan maksud agar dampaknya langsung dirasakan. Barang modal luar biasa itu diimpor dari negara mereka Indonesia itu dibebaskan, maka kita mendapatkan ekonomi yang tumbuh dari investasi plus neraca perdagangan kita sangat luar biasa karena investasi di lokal
sampai ke atas, sampai ke Sulawesi Selatan di Pale, ya, di Manili, Purwaku dan sebagainya. Dan sebenarnya juga Sulawesi Barat potensinya pun tidak kalah besar. Ya, tetapi pemerintah mengatakan enggak Pak, nanti kalau akan bangun kalau akan sudah mampu. Alhamdulillah. Jadi memang kita butuh pimpinan-pimpinan daerah yang bervisi luar biasa. Nah, ini keberhasilan luar biasa di tahun 2022 awal 2020. Nah, kalau Bapak Kanwil melihat keberhasilan di tahun 2022 ini kegiatan baik kegiatan ekspor dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu berarti itu kegiatan ini ataupun peningkatan ini berarti Pak didukung dengan kegiatan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan cadangan gitu? Semakin masih mendukung dengan kegiatan ekspor dan Dukai Subaksiop dan kantor di bawahnya begitu Pak. Salah satunya adalah menjadikan investasi itu makin mudah dengan memberikan layanan berupa kawasan berikat untuk pabrik-pabrik yang memproduksi nikel. Ya. Agar apa? Pertama, masih ilegal juga miningnya. Dengan kita awasi, sekarang kita otomatis kita juga bisa menjaga penerimaan dalam bentuk PNBP. Karena saat bahkan triliun yang harus kita pungut itu bukan mereka pada negara. Dengan cara seperti itu, cadangan-cadangan. Target kita di tahun 2023 masih sekitar 400-an miliar, ya. Tapi kami yakinkan kami tahun ini akan mendapatkan lebih dari 1 triliun sebagai usaha kami untuk benar-benar mendapatkan penerimaan negara yang bisa mencukupi semua kebutuhan negara kita. Sektor mana saja? Sektor pertama dari pertambangan. Pertambangan masih cukup banyak kita peluangnya, karena tahun lalu masih kita lihat, kita saksikan banyak pertambangan yang belum membayar PNBP dalam jumlah ratusan miliar. Jadi kami harus pastikan mereka harus membayar hal tersebut ke negara. Jadi memang nanti kami tidak hanya penerimaan biaya juga saja, juga penerimaan dari perpajakan maupun PNBP, karena itu semua akan menjadi penerimaan negara gitu. Jadi kita targetnya adalah penerimaan negara. Selain target yang dibebankan dari kantor pusat, kami juga membantu Direktorat Jenderal lain di Kementerian Keuangan untuk mencapai targetnya lebih baik. Untuk mendorong sendiri UMKM untuk ekspor. Oh ya, jadi kami secara rutin setiap minggu kami mengadakan ekspor asisten secara daring, ya, secara online dengan seluruh teman-teman penggiat UKM dan pelaku UKM. Jadi mereka akan bisa langsung berinteraksi dengan kita. Kalau mereka misalnya ada kesulitan perizinan, segera kami menghubungi teman-teman dari Pemda, dari Pemkot, dari Pemprov untuk mendapatkan izin. Kalau mereka kesulitan biaya, permodalan, kita segera menghubungi bank. Kemudian kalau mereka kesulitan dari perkapalan, kami menghubungi perkapalan. Kalau mereka kesulitan dari pemasaran, kami juga punya teman-teman di luar negeri yang sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan di Indonesia untuk mencari pasar. Gitu. Nah itu akhirnya mereka semua dari hulu dan sampai hilir mendapatkan peluangnya gitu. Nah itu memang hanya dituntut dari teman-teman UKM untuk berkreasi lebih baik lagi, memastikan 3 hal, ya, yaitu kualitas barang, kuantitas barang, yang ketiga kontinuitas. Ini yang kadang-kadang UKM sulit. Ya, jadi memang kita perlu kualitas yang paling pertama. Tetapi tidak hanya kualitas, perlu kuantitas. Jadi begitu kualitasnya bagus, diminta banyak, udah nggak bisa, gitu ya. Itu harus mereka juga harus memastikan. Begitu sekali banyak, diminta lagi, nggak continue, itu juga susah. Makanya diharapkan teman-teman UKM harus sering berkolaborasi, jangan sibuk bersaing, tapi juga harus mulai sibuk berkolaborasi agar kita sejahtera bersama gitu. Ya, tidak saling sikut-sikutan dan sebagainya, tapi harus sejahtera bersama. Itu hal yang harus dilakukan oleh teman-teman UKM. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya?